Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor punya cerita. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Lift udah dimatiin, Di. Lo harus lewat tangga dalam. Ya, aku sendirian pula. Mbak Yen gak mau turun bareng. Belum bisa, masih ada yang harus gue kerjain nih. Itu percakapanku dengan Mbak Yanti, staf admin di tempat aku bekerja. Setelah berganti pakaian, aku berniat langsung untuk pulang. Aku yang baru bekerja selama 2 bulan, entah disengaja atau tidak, lebih sering ditugaskan untuk shift sore. Tentu saja pulangnya akan malam seperti kali ini. Bioskop ada di lantai 6. Maka dari itu aku harus menuruni tangga eskalator yang sudah dalam keadaan mati juga. Lantai demi lantai untuk sampai ke lantai dasar, karena lift yang biasanya bisa digunakan ternyata malah mati. Entah kenapa. Gedung Blok M Plaza ini berbentuk melingkar walaupun gak bundar. Di tengahnya ada ruang kosong dari atas sampai ke bawah. Jadi untuk menaiki atau menuruni eskalator harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju eskalator berikutnya. Inilah yang aku lakukan, harus menyusuri lantai demi lantai, menuruni tangga menuju pintu keluar di lantai dasar. Berjalan melewati depan setiap toko, pemandangan pantulan kaca displaynya membuat aku bisa melihat diri sendiri yang sedang berjalan sendirian. Ya, terang saja sendirian. Sudah nyaris jam 12 tengah malam. Ini bukan yang pertama. Sebelumnya, sudah beberapa kali aku pulang dan berjalan sendiri di dalam gedung plaza ini. Akan tetapi, sesekali aku juga pernah melihat 1 atau 2 security yang sedang patroli. Entah melihatnya dari jauh atau berpapasan langsung. Aku yang pada dasarnya sangat penakut, sedikit merasa aman ketika sudah melihat ada petugas security. Seperti yang aku bilang tadi, gedung ini memiliki ruang kosong di tengahnya. Dengan begitu aku dapat melihat langsung pemandangan lantai per lantai dari atas sampai ke bawah. Makanya kadang aku dapat melihat security atau orang lain sedang berjalan di lantai berbeda dengan lantai yang sedang aku susuri ini. Begitu juga malam ini. Aku tentu saja bisa melihat pemandangan yang sudah aku ceritakan tadi. Walaupun sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Oh iya. Sebagian lampu dalam gedung dalam keadaan mati ketika sudah luar jam operasional. Jadinya ya gelap, walaupun bukan gelap total. Tapi ada sedikit mengganggu karena malam ini atau kali ini aku nggak melihat ada pergerakan orang lain selain aku. Biasanya yang paling sering aku lihat adalah petugas security atau karyawan lain yang juga pulang malam. Kali ini beda. Malam ini terasa sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang kudengar. Masih di lantai 5, tapi sepertinya aku sudah merasa gak nyaman. Solusinya mempercepat langkah supaya lekas sampai bawah. Eskalator mati, AC juga mati. Hal ini tentu saja menambah semuanya jadi gak nyaman. Tapi kecemasan berkurang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Akhirnya dorong juga, pikirku dalam hati. Coba mencari tahu dari mana sumber suara. Sambil terus berjalan, aku pandangi setiap lantai sampai yang paling ujung, atas juga bawah. Yang pasti, sang empunya langkah gak berada di lantai 4 yang sedang baru saja aku pijak ini. Karena sama sekali gak kelihatan ada orang. Terdengarnya sih dari lantai bawah. Mungkin orang itu menuju pintu keluar juga, sama seperti aku. Benar, ketika sedang memperhatikan selasar lantai 2, sekilas aku melihat ada orang yang sedang berjalan, melangkah menuju eskalator, tapi jalannya lambat, perlahan. Dari penampilannya, dapat dipastikan kalau itu bukan security, karena bentuknya sosok perempuan, terlihat dari gerai rambutnya yang panjang. Aku juga sangat yakin kalau itu adalah karyawati yang pulang malam, sama sepertiku. Aku yang terus bergerak berjalan, akhirnya pandangan jadi terhalang untuk melihat terus perempuan itu. Sampai akhirnya benar-benar gak bisa melihatnya lagi. Tapi walaupun begitu,
suara langkah kakinya masih kedengaran. Nah, beberapa detik kemudian, suara langkahnya juga ikut menghilang. Kemana tuh orang? Pikirku sambil sejenak menghentikan langkah mencari jawaban. Sama sekali nggak kelihatan ada orang. Aku kembali meneruskan langkah menyusuri selasar lantai 4, lalu turun ke lantai 3. Langkah buru-buru aku lakukan karena kosongnya lagi-lagi mulai membuat cemas. Aku semakin ketakutan ketika merasa kalau di dalam gedung besar ini sepertinya nggak ada orang lagi selain aku. Walau sepertinya nggak mungkin, tapi aku merasa seperti itu. Singkatnya, akhirnya aku sampai juga di tangga yang menuju lantai dasar. Tapi pada saat inilah ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sedang melangkah menuruni tangga, kembali aku mendengar suara langkah kaki. Persis seperti sebelumnya. Bedanya kali ini terdengar dari atas. Aku nggak tahu lantai berapa. Masih berada di tengah-tengah eskalator, aku lalu menghentikan langkah, melempar pandangan ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih terlihat. Iya, dalam gelap akhirnya aku bisa melihat sesuatu. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai 3. Berdiri dekat dengan pegar kaca. Nggak menghadapku, tapi dia berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Itu siapa? Pertanyaan mulai muncul dalam kepala. Tapi, melihat itu tiba-tiba aku merinding. Sontak, aku melanjutkan langkah menuruni tangga eskalator terakhir. Pintu keluar ada di sebelah kanan, sedangkan posisi perempuan itu di sisi sebelah kiri. Tentu saja aku bergegas berlari kecil ke arah kanan. Nah, ketika hendak sedang menjauh dari eskalator, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara tawa perempuan. Tawa tertahan tetapi sangat jelas sumber suara berasal dari belakang. Sebenarnya rasa takut dalam level tertinggi, tapi entah kenapa, aku mulai berhenti berjalan, lalu menoleh ke belakang, ke arah sumber suara. Kemudian, terlihatlah pemandangan yang membuat aku tercekat ketakutan. Seperti terhipnotis, gak bisa mengalihkan pandangan. Awalnya, aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas, tapi kenyataannya bukan. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata bukan tirai terbang yang melayang, tetapi itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang melayang turun dari lantai 3. Baju putih panjangnya terkerai melambai seperti tertiup angin. Pakaian inilah yang kulihat sebelumnya seperti tirai. Sementara, tawanya masih terdengar mengiringi. Bukan tawa melengking, tapi tertahan namun jelas terdengar. Beberapa detik lamanya aku terdiam memperhatikan seperti terhipnotis. Tapi aku tersadar ketika melihat sosok seperti kuntilanak itu akhirnya mendarat juga di lantai 1, lalu berdiri menghadapku. Aku langsung membalikkan badan kemudian berlari menuju pintu keluar. Tangisku gak tertahan lagi ketika akhirnya sudah benar-benar sampai pintu keluar. Di situ ada 2 orang security sedang berjaga. Aku Diana, pernah bekerja pada satu bioskop yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada rentang waktu 2007 sampai 2010. Sebenarnya, sebelum aku bekerja, sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini berada. Memang, gedung perbelanjaan ini termasuk salah satu gedung di Jakarta yang umurnya bisa dibilang sudah tua. Yaitu tadi, aku sudah banyak mendengar banyak cerita seram sebelumnya. Setelah aku sudah mulai bekerja pun, aku sudah banyak mendengar cerita-cerita aneh menjurus seram dari rekan kerja yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Aku yang sangat penakut, kadang berusaha sebisa mungkin gak mendengarkan cerita-cerita seram itu. Tapi ya tetap aja sering penasaran lalu mendengar semuanya. Bulan-bulan pertama aku hanya mendengar ceritanya saja. Sama sekali belum merasakan hal-hal janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mulai mengalami sendiri kejadian seramnya. Pengalaman pertama adalah kisah yang aku ceritakan di awal tadi.
ketika melihat sosok kuntilanak terbang dari lantai 3 turun ke lantai dasar. Setelah peristiwa itu, aku gak mau lagi pulang kerja malam hari jalan sendirian. Harus ada yang menemani. Aku takut. Tapi, walaupun sudah selalu ada teman, ternyata kejadian seram masih ada. Aku alami sendiri. Suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini, setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram, berjanji untuk gak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya apapun yang terjadi, gak akan aku mau sendirian. Kalau memang terpaksa, karena gak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu security gedung, meminta tolong mengantar turun. Untungnya, setiap dibutuhkan, rekan-rekan security selalu ada saja yang bersedia mengantarkan, gak pernah keberatan. Sudah kira-kira 2 tahun lebih aku bekerja di sini, kurang lebih sudah sangat hafal dengan setiap sudutnya, orang-orangnya, spot seramnya, dan yang lain-lain. Maka dari itu, seharusnya aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya. Tapi ini gak begitu. Semakin lama aku malah semakin parno, semakin ketakutan. Banyak alasan bisa seperti itu. Salah satunya adalah semakin banyak aku mendengar cerita seram yang dialami pekerja di sini ataupun juga pengunjungnya. Belum lagi banyak peristiwa aneh menjurus seram yang aku alami sendiri. Pokoknya aku semakin takut, semakin parno. Mungkin penggalan kisah yang akan aku ceritakan kini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami. Detailnya masih sangat aku ingat. Lagi-lagi, waktu itu hari Kamis. Aku mendapat giliran masuk siang, dengan begitu tentu saja aku akan pulang malam harinya nanti. Sebenarnya malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai. Tapi ternyata nggak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi, mulai sering diminta untuk membantu kegiatan administrasi. Begitulah, malam itu akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Mbak Irna, sebagai staf admin sesungguhnya, malah harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Sekitar jam 11 dia sudah meninggalkan kantor, meninggalkan aku yang jangan pontang-panting menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerja pulang meninggalkan, hingga akhirnya tinggal menyisakan aku dan seorang security bioskop, Pak Indra namanya, serta seorang office boy, Ridwan. Singkat cerita, sekitar jam 12 lewat, aku baru bisa pulang. Pak, nanti kita turun bareng ya, aku gak berani sendirian. Aku bilang begitu ke Pak Indra ketika pekerjaanku sudah selesai. Kayak orang baru aja Mbak masih takut, jawabnya sambil tertawa. Tapi nanti ya Mbak, sekalian tunggu Ridwan berberes sebentar lagi, lanjutnya. Oke Pak, saya tunggu di depan ya, jawabku, yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan lagi, hari itu lift yang ada di dalam bioskop rusak, gak bisa digunakan. Lift yang biasanya sangat membantu kami dan pengunjung kalau harus pulang malam, karena langsung turun menuju basement tempat parkir. Ya sudah, karena lift rusak, kami akan berjalan turun lewat tangga eskalator sampai bawah. Memang harus seperti itu, gak ada jalan lain. Sementara Pak Indra dan Ridwan menyelesaikan pekerjaannya, aku duduk menunggu di kursi dekat pintu masuk. Sambil melihat-lihat layar BlackBerry kesayangan, aku duduk dalam gelap karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk ini berada persis menempel di teras kaca. Dari sini, aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sesekali aku melempar pandangan, menyisir setiap sudut yang masih terjangkau penglihatan. Sejenak pikiranku melayang, mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri, ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Tiba-tiba, aku pun merinding, kemudian menoleh ke arah pintu bioskop. Lalu jadi agak tenang, karena masih sesekali melihat Pak Indra dan Ridwan warawiri di dalam. Benar-benar sunyi, gak ada suara sama sekali. Lagi-lagi aku menerawang ruang merasakan kosongnya malam. Melamun sesaat, fokusku hilang dikala hening senyap menjerat kesadaran. Tapi tiba-tiba,
Aku melihat sesuatu dari kejauhan. Ada bayangan berbentuk orang yang muncul dalam gelap. Aku yang awalnya kaget, berangsur jadi agak tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu benar-benar orang. Ternyata memang benar. Aku melihat ada seseorang sedang melangkah mendekat. Karena masih cukup jauh, jadinya aku masih bisa melihat dalam bentuk siluet. Tapi aku sudah bisa yakin kalau orang ini adalah sosok laki-laki kalau melihat dari posturnya. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau yang datang ini adalah security gedung. Leganya. Aku jadi bisa segera turun dengan meminta untuk ditemani ke bawah. Pak, aku menegurnya ketika kami akhirnya sudah berhadapan. Karena nggak familiar, aku melirik ke name tag-nya yang ada di seragamnya. Aku membaca nama Wawan. Ya, aku lupa apakah aku pernah melihat Pak Security yang satu ini atau belum. Karena wajahnya masih agak asing, tapi mungkin saja aku lupa atau security baru. Pak Security ini tersenyum. Pak Wawan, tolong antar saya ke bawah dong Pak. Aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. Boleh Mbak, kebetulan saya juga mau turun, jawab Pak Wawan sambil tetap tersenyum. Oke Pak, sebentar ya, saya pamit ke dalam dulu. Lalu aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. Diantar siapa Mbak? Tanya Pak Indra. Security Pak, Wawan namanya. Saya dulunya Pak, jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatan seperti masih punya pertanyaan akhirnya membiarkan aku pergi. Sesampainya kembali di pintu depan, aku masih melihat Pak Wawan berdiri dalam gelap menungguku. Sudah Pak, yuk kita turun, ucapku. Kemudian kami berjalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. Makasih ya Pak, saya nggak berani jalan ke bawah sendirian, takut. Iya Mbak, memang agak serem sih. Hehehe. Sepenggal percakapan terjadi dalam perjalanan kami ke lantai dasar. Pak Wawan, baru kerja di sini ya? Tanyaku. Enggak Mbak, udah lama kok, jawabnya pendek. Satu persatu tangga kami turuni, satu persatu lantai kami susuri. Ruang gelap sebagian jadi sisi yang harus dilewati. Barisan kaca display toko yang sudah tutup memantulkan bentuk yang ada di hadapannya layaknya cermin. Sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Wawan. Percakapan yang selalu aku yang memulai. Beliau hanya menjawab seperlunya. Terus seperti itu sampai ketika aku mulai merasa ada yang gak beres. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya ada di belakang kami. Refleks, aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong. Gak ada orang sama sekali. Pak Wawan seperti gak menyadari ada suara langkah. Sepertinya hanya aku yang mendengarnya. Sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. Pak, kayak ada orang di belakang. Akhirnya aku bersuara. Biarin Mbak, jawab Pak Wawan pendek. Ya sudah, aku ikut aja. Terus melangkah, coba mengabaikan suara yang jelas-jelas kedengaran. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall, sisi kanan atau kiri adalah kaca display toko-toko yang berbaris. Awalnya aku nggak memperhatikan pantulan yang ada di kaca ini, karena sudah pasti isinya adalah aku dan Pak Wawan yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Tapi ada yang aneh, ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca. Hal itu menyebabkan aku jadi memperlambat langkah, karena itulah Pak Wawan jadi beberapa langkah di depan. Semakin penasaran aku untuk memperhatikan kaca display toko. Beberapa detik kemudian aku semakin melambatkan langkah sampai akhirnya benar-benar berhenti. Kenapa? Ada apa? Degup jantung seperti berhenti, desir hawa dingin langsung menyergap diri ketika dari pantulan kaca aku melihat kalau Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali gak menyentuh lantai. Dia berjalan melayang. Aku semakin kaku, berdiri diam, ketakutan ketika akhirnya melihat langsung Pak Wawan yang masih berjalan pelan beberapa langkah di depan tanpa melalui pantulan kaca. Benar,
Aku melihat langsung kalau Pak Wawan berjalan melayang. Kakinya sama sekali nggak menyentuh lantai. Aku tertunduk lemas melihat itu. Aku mulai menangis kecil ketika sosok Pak Wawan akhirnya berhenti melangkah juga. Lalu perlahan membalikkan tubuhnya jadi menghadapku. Hanya beberapa meter jarak kami. Pak Wawan tersenyum dalam diam, dalam gelap, sementara aku terus duduk menangis dalam ketakutan. Ada pintu darurat di sebelah kanan. Sosok Pak Wawan menoleh ke sana, lalu berjalan menujunya. Tetap berjalan melayang, Pak Wawan berjalan menuju pintu darurat yang dalam keadaan tertutup itu. Dalam remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat, lalu hilang dalam pandangan. Tubuhku lemas, kaki belum mampu menopang berat badan, gak mampu berdiri. Tapi kemudian, aku lagi-lagi mendengar suara langkah kaki. Terdengar dari belakang, aku gak mampu untuk menoleh. Gak kuat kalau harus kembali menghadapi kengerian. Menangis aku sendirian, sementara langkah-langkah kaki terdengar semakin mendekat dan mendekat. Aku ketakutan. "Mbak Diana ngapain di sini? Ayo berdiri, kita keluar," tanya Pak Indra dan Ridwan. Syukurlah, aku menangis lega melihat mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Pak Indra dan Ridwan sudah berani untuk bercerita. Jadi, malam itu, gak lama setelah aku pamit dan bilang akan diantar Pak Wawan turun, Pak Indra langsung buru-buru mengajak Ridwan untuk segera turun juga. Karena yaitu tadi, Mbak Diana bilang kalau mau diantarkan oleh security yang bernama Wawan. Yang saya tahu, pernah dengar kalau dulu memang ada security yang namanya Wawan, tapi sudah lama meninggal. Menurut para security di sini, katanya walaupun sudah meninggal, sosok Wawan masih kadang terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya, saya langsung ikuti Mbak Diana, tapi kami melihat kalau Mbak Diana jalan sendirian, gak ada yang menemani. Dipanggil diam aja, gak noleh, sampai akhirnya kami menemukan Mbak Diana duduk menangis di lantai 2. Begitulah cerita dari Pak Indra.